Ya, halo semuanya. Balik lagi bareng JJMC. Jadi kali ini kita mau ganti air radiator atau mau kuras radiator. Soalnya udah lama air radiatornya nggak diganti. Sini kita udah ada radiatornya. Air radiator dari Honda Coolant. Oke, langsung saja kita sini buka dulu penutup radiator. Ini teman-teman membuka tutup radiator menggunakan kunci 8. Ini tutup radiatornya udah terbuka. Oh iya, untuk teman-teman jika mau mengganti air radiator, sebelumnya mesinnya dipanasin dulu ya. Ini biar waktu pas kita membuka tutup radiator ini, air radiatornya itu bisa keluar semua. Jadi sebelumnya mesinnya sudah saya panasin, jadi tinggal buka aja. Untuk penggantian air radiator ini biasanya setiap setahun sekali atau 12.000 km. Jadi ketika udah setahun air radiatornya diganti. Apalagi buat teman-teman mungkin yang sering jalan atau jalan-jalan jauh, sering touring, untuk periode penggantiannya itu bisa lebih cepat, atau mungkin setengah tahun sekali atau beberapa bulan sekali. Ini radiator saya, warnanya sudah kotor. Dan jangan lupa untuk yang di bagian penampungan ya, bagian di atas ini kalau untuk vario lama dia ada penampungannya di atas. Nah, buka biar turun semua. Kalau untuk vario baru yang LED ya ada di sini tempat penampungan radiatornya. Saya mau buka joknya dulu, mau ngecek. Jadi ini joknya udah dibuka dan penampungnya sudah kosong, turun semua. Nah, ini bisa diperhatikan untuk teman-teman di rumah jika mau mengganti radiator atau mau menambah. Jika terlihat ada seperti putih-putih ini, biasanya kalau lama nggak dibersihin ini banyak. Nah, jadi kalau di motor teman-teman ada seperti ini harus segera dibersihkan. Soalnya kalau nggak segera dibersihkan nanti dia menyumbat di bagian selang yang masuk dari sini ke dalam sini. Nah, itu bisa membuat radiatornya nanti buntu dan akibatnya mesin jadi panas dan bisa juga overheat. Mau saya buka, mau saya kuras dulu, saya sekalian bersihkan. Nah teman-teman, ini penampungannya sudah saya buka, jadi mau saya cuci, agak kotor dalamannya. Ini soalnya sering saya bersihkan di bagian sini, jadi yang seperti lendir-lendirnya itu tidak terlalu banyak. Jadi untuk setiap motor menggunakan radiator pasti memiliki ini. Banyak. Bila perlu diisi air hangat.
bisa keluar. Lihat seperti ada lumut dalamnya kalau lama nggak dibersihin. Nah, jadi teman-teman perhati juga untuk bagian pembuangan di bawah ini keluar atau tidak airnya. Kalau dia tidak keluar berarti di sini buntu, jadi harus dibersihkan bagian sini. Soalnya kalau di bagian ini buntu, nanti ketika air radiator yang di radiatornya berkurang, yang dari sini nggak masuk ke radiator, nggak nambah. Hasil di radiatornya panas nanti. Kalau misalnya buntu nih, bisa teman-teman bersihin aja pakai jarum atau apa, atau kalau ada kompresor bisa disemprot bagian sini ya, bagian bawah ini. Ini tadi radiatornya sudah kita keluarkan, sekarang tinggal ditutup dan isi air radiator baru. Ini jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu ya teman-teman, biar nanti nggak bocor atau nggak rembes dari sini. Karena saya nggak punya kompresor ya ini kalau ada kompresor bisa disemprot biar bisa. Ini juga dibersihkan. Ini jangan lupa ya, di bagian sini ada seal tuh, kelihatan kan, jangan sampai hilang, soalnya kalau sealnya hilang nanti bocor nanti. Kita tutup. Ngencenginnya nggak usah pakai kunci, cukup pakai tangan aja. Soalnya kalau pakai kunci nanti takutnya terlalu kuat, kencenginnya bisa putus soalnya nih penutupnya ini plastik. Diisi radiatornya. Oh iya teman-teman, ini jadi untuk ngisi radiator, kalau bisa jika tidak keadaan kepepet isi atau tambah di penampungan jika kurang menggunakan air radiator. Soalnya kalau ditambahnya pakai air biasa, air hujan itu nanti di dalam radiatornya ini nanti karatan. Soalnya air itu kan bisa membuat karat atau korosi, beda dengan air radiator khusus. Radiator ini dia memiliki cairan khusus dalamnya yang membuat jadi radiatornya tidak karatan. Langsung saja kita isi ya. Ini radiatornya sudah diisi penuh, tinggal di penampungan kita isi ya. Oh ya, untuk ditutup atas radiator kalian periksa juga kartunya apakah sudah melar atau belum. Kalau sudah melar baiknya diganti, karena kalau dia sudah melar bisa membuntu bagian sirkulasi yang dari penampungan, nanti air radiatornya nggak turun. Oke, kalau sudah tinggal ditutup di sini. Nah teman-teman, ini sudah selesai saya pasang penampungannya dan sudah saya isi. Untuk
radiatornya ya, yang di penampungan isinya jangan terlalu penuh. Ini ada batasnya upper sampai sini saja. Karena kalau penuhan nanti pas mesin panas dia akan menguap, nanti nyembur di sini. Nah, jadi untuk mengisinya jangan terlalu penuh. Sini juga sudah ada batas untuk pengisiannya. Dan satu lagi, jangan lupa kalian periksa motor teman-teman yang berradiator, untuk selang-selangnya ini ataukah buntu atau tidak. Jika buntu bisa ya disemprot pakai kompresor atau pakai apalah biar dia nggak buntu kan. Soalnya kalau dia buntu nanti tidak ada sirkulasi udara untuk radiatornya. Ini sudah selesai, tinggal pasang cover radiatornya aja ya teman-teman. Jadi proses penggantian radiatornya sudah selesai, juga sudah dipasang. Teman-teman jangan lupa ya, motornya diganti air radiatornya biar mesinnya nggak panas. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih sudah nonton di video saya. Bye bye.